Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tadinya saya tuh udah mau disuruh pidato pidato seperti ini, apalagi setelah tadi Pak Mahfud bilang persis 30 menit. Jadi saya tadi bisikan, oh bagus, berarti saya 5 menit saja. Lah tadi dengarkan dari Pak Bambang Kesowo, dari Pak Handoko, dari Pak Mahfud, kok saya lama-lama minder juga ya. Urusannya urusan akademisi terus. Jadi coba ya, saya mesti cerita sedikit pengalaman. Kenapa Pak Bambang Kesowo terus nulis buku sebegini tebelnya? Karena ketika saya ditugasi ke BRIN ini, terus saya punya researcher tuh 8.144. Wah, saya pusing kepala. Kan itu pasti orang pinter semua ya. Wah, tapi saya ya tidak mau kalah. Saya suruh Pak Handoko apa? Saya suruh di testing dengan ini ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama EQ-nya. Intelligence quantum sama emotional quantum. Nah supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Nah, dengan demikian. Lah ini kan saya pusing ya ngurusi orang pinter-pinter ya. Terus waktu saya pertama kali bertemu supaya pastikan pikiran orang pinter tuh wah suka menuju kemana lah. Kadang melayang-layang. Jadi saya juga mesti memperkenalkan dong. Saya sendiri juga bingung sebetulnya. Kenapa? Loh, tapi saya punya bukti. Jadi kata orang, profesor saya 3. Taruh doktor honoris causa saya 11. Masih nunggu lagi 4. Makanya yang saya bilang loh, saya kok bingung. Lah kok saya profesor aja 3. Lah tapi bingungnya saya kan apa itu namanya? Mesti tesis lah, mesti apa segala ya. Nah saya jadi banyak tanya dulu dong sama orang pinter-pinter. Saya terima apa tidak? Oh itu penghormatan Bu. Apalagi kalau dari luar. Oh gitu toh. Itu sudah lebih katanya sama orang yang sekolah membuat untuk disertasi. Oh gitu ya. Ya saya terima saja. Nah, apa maksud saya? Kalian kan di sini banyak juga ya orang pinter ya. Mbok ya, urusan haki nih. Nah, saya menuju ke urusan haki. Beliau ini sebetulnya kan seknek saya. Oh, beliau kalau saya boleh kasih angka, ini jempol gini. Kan saya cuma 3 tahun presiden. Loh iyalah, mesti terus terang lah. Orang sekarang karena takut atau apa. Walah, kalau saya dengeri orang ngomong, ini niatnya apa atau benernya. Wah, kiri kanan dulu ke sana sana sana. Padahal saya sudah tahu
maunya ke situ. Orang Indonesia kok saiki ngono to yo. Saya maaf ya, nggak ada loh. Saya lihat punya jiwa pejuang lagi gitu. Saya suka kangen loh sama para pendiri bangsa. Kalau ngomong tuh ceplas, ceplos gitu loh. Enak, gua ular kambang gitu loh. Aduh pusing malah kadang jadi nggak ngerti. Nah ini tuh saya bilang sama beliau. Kalau berdua, kalau sebagai penghormatan banyak orang pasti ibu. Tapi kalau berdua kadang saya mas sama mbak. Saya bilang, tolongin saya dong. Kok saya ini segitu banyak orang pinter-pinter. Gak ada yang ngomongin sama saya soal haki. Hak atas kekayaan intelektual. Why? Karena ini beliau udah saya takut beliau ini takut kalau saya karena orang ini politisi. Saya bisa loh ngomong tuh sampai 3-4 jam loh. Tapi karena ini bukan daerah anak buah saya. Jadi saya 5 menit saja. Jadi ya beliau udah nyediakan nih. Ibu nanti ini bacain ini. Terus tak woco gini kan. Moh alah lah koyo kuliah. Lah saya nggak mau kuliah. Kuliahnya udah cukup. Seperti ini kan biangnya itu Pak Mahfud. Mas, maaf ya. Sorry, ada Pak Arif, siapa lagi ya? Saya memang lihat gini dari tadi Sopo wae to ya. Terus tunggu tadi ada Pak Ilham di mana ya? Oh, itu dia pantesan nggak ke ini kelihatan. Kalau Pak Lauli nggak usah saya sebut tiap kali aja ketemu saya. Bayangkan, aduh mabok deh. Karena saya nanya, saya gini, permulaannya tuh apa? Nanti dibilang saya, apa ya, kebanyakan sih ya. Dulu kan dulu saya di pertanian, gonjang-ganjing politik, lucu juga. Nah ini ahli-ahli hukum, Pak, ngomongin juga deh, hak saya ini loh. Loh saya kuliah tuh terus tiba-tiba nggak boleh loh. Zaman Pak Harto loh, supaya tahu kalian tuh mbok berani ya ngomong sejarah loh ini, bukannya bohong. Saya kayak bingung loh. Tapi ya itu berkahnya loh kok saya diakui ya mungkin pikiran dan lain sebagainya dapat yang tadi saya sebutkan. Nah, Mbok ya orang pinter itu yo gitulah maunya saya tuh aktif kreatif gitu loh. Tapi kalau saya lihat ya beribu maaf gak ada lagi. Saya punya apa sih roso kalau orang Jawa. Jadi saya kalau lihat orang tuh begini ter gitu. Itu kebiasaan karena saya tahu mana yang serius, mana yang tidak, mana yang mungkin lagi taktik tuk. Wah saya udah jengkel. Kalian kok nggak ngerti ya bahwa ketika sejarah tadi kan ini juga cerita sejarah Haki. Saya mau sejarah sedikit lah untuk republik ini bukan buat saya, cuman minjem mulut saya. Untuk menjadikan sebuah republik itu nggak gampang loh. Tadi saya bisik-bisik Mbak Buani sama Pak karena sama Pak Jatun ini kan udah temen jadi bolak-balik dipanggil. Saya bilang mungkin ya saya juga nggak mau menyalahkan. Katanya sejarah Indonesia tuh saya bilang loh kok sedih mentoyo. 3,5 abad katanya penjajahannya. Saya sedang suruh para ahli sejarah mengumpulkan. Betulkah kita nih dijajah 3,5 abad? Why? Karena ini kalau dilihat setelah merdeka pun ini mau 79 atau 80 ya. 17 nanti umur kita republik nih ke 79 atau 80 ya. Eh? 80. Lah saya tuh suka ngelus dada gini. Lah ya pantas lah. Dijajah itu seperti perbudakan. Lah setelah merdeka pun saya lihat apa salahnya. Padahal bapak saya Bung Karno. Wah kalau bilang sama saya makanya saya disuruh masuk ke pertanian. Lalu saya ambil juga psikologi.
Karena Bung Karno bilang, saya terbiasa manggilnya Bung Karno. Negara kita nih kaya raya banget loh. Lah kok pantasan ya, saya bilang dijajah 3,5 abad. Tapi terus saya bilang, Pak,